Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum modul solar cell. Adapun tujuan dari praktikum solar cell yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip dasar konversi fotovoltaik. Yang nomor dua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang karakteristik sel fotovoltaik. Yang ketiga, melakukan perhitungan mengenai efisiensi modul fotovoltaik. Yang keempat, menghitung tetapan fill factor dari suatu modul fotovoltaik. Yang kelima, menjelaskan korelasi antara efisiensi modul fotovoltaik dan penyinaran radiasi matahari. Yang keenam, mahasiswa dapat menghitung pengaruh temperatur terhadap efisiensi modul fotovoltaik. Oke. Secara dasar teori, modul fotovoltaik pada umumnya akan mengeluarkan listrik bertegangan rendah apabila dikenai cahaya matahari. Adapun contoh dari penggunaan modul solar cell atau fotovoltaik antara lain digunakan pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, yaitu memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik utama. Rata-rata produk modul solar cell ini berkisar pada tegangan 12 volt sampai 18 volt DC dan arus sebesar 0,5 ampere sampai 7 ampere. Adapun komponen dari modul solar cell yang pertama adalah modul solar cell itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah regulator atau disebut controller. Yang ketiga baterai atau aki. Yang keempat inverter yang berfungsi merubah arus DC ke AC. Dan yang kelima adalah beban load. Oke. Kemudian konsep kerja modul solar cell di modul Anda ini. Modul solar cell merubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, bagaimana proses konversinya? Di modul Anda sudah ada, yaitu bahwa bahan yang kita gunakan adalah bahan semikonduktor, yaitu bahannya dari silikon yang permukaannya mempunyai tipe yang berbeda, yaitu tipe P atau tipe positif dan tipe N atau negatif. Jika diletakkan di bawah sinar matahari, maka bahan silikon tersebut akan melepaskan sejumlah kecil listrik yang biasa disebut efek fotolistrik. Yang dimaksud efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan penumbuhan cahaya. Efek ini merupakan proses dasar fisik dari fotovoltaik, merubah energi cahaya menjadi listrik. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar 2.1 di modul Anda, yaitu bagaimana konversi sinar matahari menjadi listrik. Yaitu modul solar cell ini terkena cahaya matahari yang mengandung foton. Nah, foton ini menumbuk solar cell, yaitu yang tipe N, sehingga terdapat loncatan elektron pada tipe N. Nah, karena ada loncatan elektron, maka ada lubang di tipe N yang akan diisi oleh silikon tipe P, sehingga terjadi arus antara tipe N dan tipe E. Nah, elektron ini berpindah dari tipe N ke tipe P sehingga menghasilkan arus listrik. Jika arus listrik ini kita hubungkan ke beban, maka akan menghasilkan cahaya dari lampu. Oke. Komponen solar cell biasanya untuk struktur ada frame, kemudian yang kedua permukaannya kita lapisi dengan glass cover, kemudian di bawahnya ada polymer sheet, kemudian di bawahnya lagi ada sel, dan di bawahnya lagi adalah backing material. Untuk karakteristik modul solar cell kita
mengetahui dengan rumus daya yang dihasilkan adalah P sama dengan P dikalikan I. Kemudian kuat arus tegangan dan modul bisa kita lihat di modul gambar 2.3 bahwa nanti jika kita memberikan short circuit atau arus pendek pada arus terbuka, maka yang dihasilkan adalah tegangan terbuka atau VOC. VOC dihasilkan dari arus pendek yang terbuka sehingga terjadi tegangan open circuit. Nah, open circuit ini nilainya 1 sehingga ISC atau arus pada short circuit nilainya 0. Jika dari sini bisa kita lihat nanti daya maksimum yang bisa terjadi pada modul solar cell. Jadi di modul solar cell sudah ada berapa peaknya atau daya peak maksimum. Untuk penjelasan tentang fill factor bisa kita lihat di modul Anda gambar 2.4 dan 2.5. Jadi di sini gambar 2.5 ini mengindikasikan bahwa ada kurva arus dan tegangan sebagai fungsi radiasi. Semakin besar radiasi matahari, maka akan menghasilkan arus listrik yang semakin besar, juga tegangan yang semakin besar. Kemudian temperatur sel dari modul fotovoltaik yang ideal adalah temperaturnya 25 derajat Celcius. Misalnya modulnya terkena sinar matahari dan menjadi panas, ini akan menurunkan efisiensi dari modul fotovoltaik karena terjadi penurunan arus dan penurunan tegangan. Ini bisa kita lihat dari gambar 2.6, yaitu kurva arus dan tegangan sebagai fungsi temperatur sel. Untuk efisiensi modul fotovoltaik bisa kita lihat menggunakan rumus P input sama dengan F kali GU kali A. F itu adalah faktor kalibrasi piramometer, GU adalah intensitas matahari terukur, A adalah luas efektif dari modul fotovoltaik. Sehingga efisiensinya adalah daya output dibagi daya input. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mahasiswa bisa melihat di modul. Sekarang kita akan lihat di sini ada saklar solar cell. Oke. Modulnya kita hidupkan. Ya. Oke. Saklar solar cell ini dihubungkan ke modul solar cell yang ada di luar ruangan, sehingga kita pastikan di luar ruangan terkena sinar matahari secara langsung dan tidak tertutupi oleh awan atau oleh dedaunan, sehingga sinar matahari bisa menyinari modul solar cell secara penuh. Oke. Di sini ada tegangan solar cell. Ya, tegangan solar cell adalah saat ini 14,32 volt DC. Jadi ini tegangannya tegangan DC, ini tegangan yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik pada saat ini pada kondisi cerah. Kemudian arus yang dihasilkan oleh solar cell terbaca 0,48 ampere, sehingga di sini semakin sinar mataharinya makin besar, maka akan meningkatkan tegangan solar cell dan arus solar cell. Jika mendung cuacanya, maka tegangan solar cell dan arus solar cell ini akan turun. Oke. Kemudian kita juga bisa membaca beban, tegangan beban dan arus beban. Nah, arus beban dan tegangan beban bisa kita lihat menggunakan alat multimeter. Nah, tegangan ini diambil dari
baterai atau aki, sehingga di dalam instalasi itu tegangan dan arus dari solar cell ini akan disimpan ke dalam aki, kemudian dari aki baru diteruskan ke beban, sehingga tidak langsung. Jadi disimpan ke aki, sehingga tegangan di sini adalah tegangan dari aki, tapi arus di sini arus adalah arus yang mengalir ke beban. Misalnya sekarang kondisinya tegangan solar cell sekarang 13,6 volt DC, arusnya 0,2 ampere. Tegangan beban ini masih 0. Di sini ada beban berupa lampu LED, lampu 5 watt, lampu 10 watt, lampu 2 kali 10 watt, kemudian kipas. Andaikan kita coba hidupkan beban, misalnya ini masih bebannya 0, beban 0 berarti tidak ada lampu yang kita hidupkan. Berarti di sini arusnya masih 0 ampere. Tegangan di aki 11,9 volt, kemudian arus di solar cell 0,3 volt ampere. Ini tegangannya 13,9 volt DC. Coba kita lihat jika kita menghidupkan satu beban, misalnya LED. Kita lihat di sini masih 0,0 ampere. Kita hidupkan satu. Oke. Kemudian kita hidupkan kedua. Nah, di sini sudah muncul 0,05 ampere. 0,05 ampere. Kemudian kalau kita hidupkan lagi 0,16 ampere, sehingga kesimpulannya bahwa arusnya akan naik terus jika kita hidupkan lagi. Nah, ini full beban untuk kipas dan lampu, sehingga arus yang mengalir 0,37 ampere. Kemudian kita coba tegangannya di 11,1, 11,2. Bagaimana kalau misalnya kita turunkan arusnya? Ini sekarang posisinya 11,1. Kita matikan. Oke. Sehingga tegangannya naik menjadi 11,6. Tapi arusnya 0. Sehingga kesimpulannya adalah semakin banyak beban yang harus kita hidupkan, maka tegangannya akan turun, tapi arusnya akan naik. Nah, ini diambil tegangan dan arus dari aki yang akan dimasukkan ke beban. Kemudian di sini tegangan solar cell relatif stabil karena di sini tidak terpengaruh oleh beban. Nah, seperti itu. Kemudian kita hidupkan. Nah, kita hidupkan, kita bisa catat untuk beban pertama lampu LED tegangannya 13 volt, arus solar cell 0,18 volt, tegangan beban 11,7 volt, kemudian arusnya 0 ampere. Kita tambah saklar 5 watt, kita bisa catat lagi tegangan solar cell sekarang 13,7 volt, kemudian arusnya 0,35 ampere, tegangan beban 11,6 volt, dan arus beban 0,06 ampere. Kita hidupkan beban yang ketiga, yaitu lampu 10 watt. Lampu 10 watt, posisi solar cell sekarang 13,86 volt, arus solar cell 0,42 ampere, kemudian tegangan beban 11,4 dan arus beban 0,16 ampere. Kemudian kita hidupkan lagi lampu beban keempat, yaitu lampu 10 watt. Jadi ini beban ini adalah penjumlahan dari beban 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat tegangan solar cell sekarang 13,5 volt,
arus solar cell 0,4 ampere, tegangan dari beban 11,2 volt dan arus beban 0,34 ampere. Kemudian beban terakhir yaitu kita tambahkan kipas, sehingga kita bisa lihat tegangan solar cell 13,41 volt, arusnya 0,41 ampere, tegangan beban 11,1 volt dan arus beban 0,37 ampere. Nah, percobaan kali ini dilakukan setiap 2 menit. Setiap 2 menit kita ambil data yang diambil sampai 10 kali, sehingga tiap 2 menit mahasiswa mengambil data yang ada di dalam saklar solar cell. Ini dicatat, kemudian Anda analisa. Mahasiswa bisa menghitung fill factor dan bisa menghitung efisiensi modul dari fotovoltaik. Kemudian mahasiswa nanti bisa menggambarkan kurva arus dan tegangan dalam satu diagram. Kemudian mahasiswa juga bisa menghitung daya maksimum dari modul fotovoltaik. Nah, untuk persiapan praktikum, mahasiswa ini bisa memeriksa kondisi modul fotovoltaik. Kemudian yang kedua, memeriksa kondisi semua sambungan modul ke multimeter. Ini harus dalam keadaan tersambung, jangan sampai kendor. Kalau kendor nanti pembacaan yang ada di multimeter kurang akurat. Kemudian memeriksa kondisi multimeter dan dipasang pada kondisi DC. Jadi karena ini bentuknya tegangan DC, maka harus dalam posisi DC. Nah, untuk menghidupkan lampu rumah tangga kita perlu inverter, yaitu merubah DC ke AC. Oke. Setelah itu mahasiswa bisa mengolah data. Setelah selesai mengambil data hasil praktikum modul solar cell, maka mahasiswa bisa mengolah data dengan membandingkan data arus dan tegangan dan pada kurva untuk sinar matahari. Jadi nanti sinar mataharinya berapa radiasinya bisa kita lihat. Misalnya kita punya alat yang namanya solarimeter, itu untuk mengukur berapa radiasi matahari. Dari radiasi matahari bisa terlihat berapa tegangan dan arus dari solar cell. Kemudian dicatat juga untuk tegangan dan beban. Nah, itu pencatatan setiap 2 menit. Nah, bagaimana untuk sinar matahari itu bisa jatuh tegak lurus ke solar cell? Nanti kita bisa melihat, misalnya ini permukaan solar cell, kita pakai pensil atau spidol. Nanti bayangan harus tegak lurus ke solar cell. Berarti ini sinar matahari sudah jatuh tegak lurus dari solar cell. Sekarang kita sudah masuk ke modul solar cell atau fotovoltaik. Bentuknya seperti ini. Ini terdiri dari banyak sel. Kalau kita hitung selnya banyak, kita rangkai jadi satu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel kita hubungkan secara seri. Nah, modul solar cell ini terdapat cover. Ini yang covernya. Kemudian lapisan yang paling atas ini adalah berupa kaca. Kemudian di bawahnya baru modul solar cell-nya. Kemudian di bawahnya ada alas gitu. Nah, tujuannya dari kaca yang depan adalah untuk menghindari dari misalnya ada batu yang terkena solar cell tidak langsung merusak solar cell. Nah, untuk modul yang kecil ini di spesifikasinya kalau kita lihat di belakangnya, di sini ada terlihat maksimum power. Nah, maksimum power atau WP.
maksimum power atau WP itu 10 WP atau 10 watt peak. Kemudian maksimum voltase adalah 16,8 volt. Kemudian maksimum current atau arus 0,6 ampere. Kemudian short circuit current atau arus pendek 0,7 ampere. Kemudian open circuit voltage atau tegangan open circuit itu 21 volt. Sehingga di sini bisa menghasilkan, kalau kita kalikan, menghasilkan 10 watt peak. Jadi maksimal modul ini bisa menghasilkan daya 10 watt peak, istilahnya seperti itu. Jadi dia paling maksimum 10 watt untuk pengujian pada 1000 watt per meter kuadrat. Radiasinya 1000 watt per meter kuadrat dan temperatur di solar cell ini 25 derajat Celcius. Nah, kalau terkena sinar matahari, semakin ini panas, ini menurunkan efisiensi dari solar cell, sehingga kita menjaga ini tetap di angka 25 derajat Celcius. Nah, untuk energi matahari yang maksimum adalah energi yang tegak lurus sinar matahari menuju ke solar cell. Kita bisa menggunakan alat bantu berupa pensil atau spidol. Kita lihat bayangannya, kita tempelkan di solar cell seperti ini. Nah, kalau ada bayangannya berarti belum tegak lurus. Kita paskan. Nah, kita paskan sehingga sampai tidak ada bayangan. Kalau tidak ada bayangan, nah seperti ini, berarti ini sudah posisinya adalah tegak lurus dengan arah sinar matahari. Oke, seperti itu. Nah, setelah tegak lurus baru kita ambil data di saklar modul fotovoltaik. Demikian modul praktikum yang akan kita lakukan untuk modul solar cell. Semoga modul praktikum solar cell ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Terima kasih. Selamat siang.